Nah ini kan baru-baru ini kan MK memutuskan presidensial threshold 20% menjadi nol. Nah ini kira-kira konsekuensi kedepannya secara hukum tata negara gimana? Ya, ini putusan bagus loh. Saya harus mulai dari situ dulu ya, karena sebenarnya kami semua makanya sudah 33 kali tuh dicoba diajukan ke MK. Kami semua dari dulu pengennya memang kan nggak dari ada. dulu juga memang diperjuangkan selalu Diperjuangkan. gagal-gagal, tapi terakhir ini baru diputuskan ya. Malah yang gugat tuh mahasiswi ya. 4 orang ya, ada perempuan, ada laki-laki ya, 4 orang mahasiswa. Jadi kegagalan itu tuh yang 33 kali itu ada yang karena legal standingnya, jadi dianggapnya orang kayak Rizal Ramli ya, udah meninggal ya, almarhum. Rizal Ramli misalnya, atau waktu itu bahkan Partai Buruh, itu dia tidak dapat diterima tuh karena dianggap nggak punya legal standing. Tapi ada juga yang ditolak secara substansi. Nah yang sekarang ini memang menarik karena kita harus membacanya menurut saya 3 hal sih. Bukan hanya argumentasi hukum, tapi ada yang keduanya adalah situasi politik yang sudah berubah. Termasuk misalnya ini juga dinyatakan ya dalam pertimbangan hukumnya, hakim-hakim juga belajar dari pemilu yang 2024. Karena waktu itu heboh sekali, termasuk soal koalisinya terlalu besar, sehingga sempat ngeri cuma ada 1 atau 2, ya walaupun kemudian pecah jadi 3 ya. Tapi sistem yang 20% threshold itu kan membuat seakan-akan ada partai yang punya golden ticket. Partai kecil yang ikut semua lo, gue yang punya tiket nih gitu kan. Nah itu yang pemilu 2024 kemarin itu saya kira makin membuka matanya hakim yang selama ini nggak melihat itu sebagai sesuatu ancaman yang nyata gitu. Dan hakim juga melihat situasi politiknya, karena ternyata dampak dari koalisi yang pragmatis gara-gara presidensial threshold itu adalah koalisi yang kegedean seperti yang sekarang kita punya. Kan sekarang praktis nggak ada oposisi kan. Ya mungkin PDI Perjuangan, tapi masih belum jelas lah. Ini kan kakinya lagi diinjek juga nih kan. Sekjennya udah dijadikan tersangka kan. Modelnya kan sekarang gitu, nginjek kaki politisi supaya dia nggak melawan. Nah jadi situasi politik itu mesti dibaca sebagai alasan kedua. Alasan ketiganya menurut saya komposisi hakim. Karena sekarang berubah kan. Ada yang baru tuh namanya Arsul Sani dari DPR, satu lagi Pak Ridwan Mansur dari Mahkamah Agung. Bukan berarti yang 2 ini langsung mengubah 7 orang lainnya, enggak. Tapi namanya ada, ibaratnya kita nih rame-rame di sini, ada orang baru masuk, pasti ada rekonfigurasi kan. Pertemanannya mungkin berubah, tukar pikiran, dan itu punya pengaruh menurut Atau saya. ada pengaruh satu lagi Bu, Pak Jokowi udah turun dari presiden barangkali. Mungkin aja. Saya mengelompokkan itu sebagai situasi politik tadi ya yang berpengaruh. Jadi iklim politiknya ini kan memang berubah total kan semenjak Oktober. Walaupun kita bisa bilang, iya tapi kan masih ada anaknya Pak Jokowi di pemerintahan. Iya sih, tapi ya sebenarnya misalnya dulu kan PDI Perjuangan kuat sekali. Nah sekarang lagi diinjek kakinya gitu kan. Tapi diinjek kakinya ini memang masih ada 2 hal sisi pandang orang, bahasanya kemungkinan juga ada politiknya, sepertinya kemungkinan memang juga beliau dia terlibat beneran gitu. Saya sepakat dengan itu sih. Jadi kita juga nggak perlu bilang PDI Perjuangan innocent ya. Karena kita jangan lupa loh, kan sebagai partai berkuasa yang mendukung Pak Jokowi, dulu kan yang juga membantu agenda-agenda Pak Jokowi termasuk membunuh KPK, ya PDI Perjuangan gitu. Oh gitu ya. Baru belakangan aja berpisah gitu kan. Menjelang Pilpres kemarin. Iya, jadi ada keterlibatan itu, saya kira iya. Karena bagaimanapun namanya Harun Masiku itu kan dari PDI Perjuangan. Terlepas dari apakah Pak Hasto-nya dan lain sebagainya itu beneran terlibat atau tidak, itu terserah nanti di pengadilan seperti apa. Tapi faktanya ya ini kasusnya memang PDI Perjuangan nih, si Harun Masiku ini gitu. Memang ini kasusnya sudah lama ya. Mungkin secara unsur materi tadi juga KPK punya ada istilahnya ada 2 alat bukti awalnya untuk permulaan.
Dan juga yang menjadi politiknya kenapa sekarang baru dijadikan tersangka kan? Harusnya dari dulu juga udah. Iya. Udah 5 tahun tuh. Iya, kalau memang itu terlibat kan dari dulunya udah tersangka. Kenapa baru sekarang? Mungkin politisnya di situ. Iya, kelihatan di situ ya politisnya ya. Banyak menilai. Karena juga Harun Masiku ini kan dari urutan 6 kok loncat langsung ke mengalahkan yang 2 itu. Iya, iya. Persis tuh. Saya ingat soalnya itu Januari 2020. Jadi memang ini persis 5 tahun ulang tahun kelima, kok bisa ada kasus kayak begitu, orangnya 5 tahun menghilang seperti itu. Nah ini Mbak Bibip, kalau dengan dihapusnya presidensial threshold ini, artinya semua partai bisa mencalonkan. Tapi kalau presiden belum bisa calon independen belum ya? Belum bisa, karena itu di konstitusi. Apa plus minusnya? Ya, ini penting sekali nih. Jadi bahkan MK itu bilang, pokoknya semua partai politik yang ikut pemilu bahkan harus mencalonkan. Kalaupun mencalonkannya nanti koalisi, nggak apa-apa. Pokoknya dia harus punya calon. Nah, konsekuensinya adalah yang pertama, positifnya dulu ya, kan kita mulainya dengan yang positif. Karena menurut saya, kenapa ini juga dari dulu diperjuangkan, karena ini akan memberikan warga pilihan yang lebih banyak. Secara fair. Kalau dulu kan, ya persis karena baru tahun lalu ya kita ketemu juga gara-gara itu, kita nggak tahu apa-apa, kita cuma bisa nonton, para elit makan siang sama siapa, masak nasi goreng segala macam dulu kan. Terus kemudian di ujung baru kita diperkenalkan, ini ya calon dari kami. Nah sekarang dengan dibukanya ini, paling tidak harapannya tentu saja ya, kalau kita bisa arahkan ke arah yang itu, partai politik akan dibuat untuk memikirkan bagaimana caranya supaya mereka membuka sistem yang terbuka dari awal. Kalau bisa misalnya dari setahun sebelumnya kita udah tahu siapa nih yang digadang-gadang. Supaya orang bisa lebih mempelajari backgroundnya, track recordnya seperti apa. Gitu ya. Kalau kemarin kan bahkan diubah dulu undang-undangnya waktu Gibran bisa maju itu di ujung kan. Jadi itu akan dibongkar. Yang kedua kita jadi seperti akan membongkar kartel. Bukan berarti kita akan mampu menghilangkan kartel politik ya. Kalau menurut studi-studi yang sudah ada, kartel politik itu di demokrasi liberal pasti akan muncul. Tapi paling tidak kita bongkar dulu. Sebenarnya contoh terbaiknya adalah waktu pilkada kemarin tuh. Setelah banyak yang mencalonkan setelah tidak perlu lagi 20% ya. Itu gugatannya nggak salah dari Partai Buruh juga itu sama Partai Gelora. Iya. Waktu putusan MK keluar kan walaupun nggak terlalu signifikan perubahannya, tapi berubah. Dan menurut saya nggak terlalu signifikan karena itu cuma 10 hari menjelang penutupan pendaftaran. Karena Pramono yang pemenang sekarang itu harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada, persis. Nah sekarang kan kita punya waktu paling tidak 3 tahun. Dulu cuma 10 hari, udah gitu mau dibajak DPR lagi waktu itu kan, Agustus 2024. Sekarang kita punya 3 tahun, nah harapannya dari sekarang, parpolnya juga bisa kita bongkar, kita dorong dari luar, dan mereka sendiri mulai mikirin gimana caranya nih supaya mereka bisa mengajukan dari awal karena harus kalau menurut MK. Nah itu dampak positifnya beberapa ya. Tapi yang kita harus antisipasi, saya nggak mau bilang negatif sih, tapi bisa jadi negatif kalau dibajak oleh partai politik lagi. Artinya gini, mungkin aja koalisi yang besar tetap akan tercipta. Tapi kalau menurut saya sih, kalaupun ada koalisi besar lagi, nggak apa-apa. Asal itu terjadi secara dalam tanda kutip alamiah. Nggak ada yang punya golden ticket kayak dulu 20%. Tapi kalau alamiah terjadi koalisi ya silakan. Tapi kalau misalnya nanti pemenang presidennya misalnya itu dari calon yang partainya kecil, nah ada kesulitan nggak nanti di DPR? Nah itu sebenarnya sudah dijaga dengan putaran kedua. Jadi kan konstitusi kita pasal 6A itu bilang bahwa kalau presidennya belum menang 50%, lebih dari 50% dan ada sebaran provinsi, maka harus ada putaran lagi. Kalau belum ada yang nyampe juga, ada lagi bahkan. Kalau ya, tapi biasanya 2 putaran cukup. Jadi itu mau tidak mau juga akan memaksa mereka akan bikin koalisi gitu. Nah itu ya, dan kalau masalah bagaimanapun kan nanti mungkin kecil nih yang menang, betul sih, tapi jangan lupa memang itulah konsekuensi dari sistem presidensialisme multipartai. Ini desertasinya Mas Jayadi Hanan nih. Gitu. Jadi
sebenarnya kan memang multi partai itu nggak kompatibel dengan presidensialisme. Tapi kan partai nggak boleh kita potong. Kan agak abu-abu juga nih. Kan nggak parlementer apa presidensial nih. Ya. Kita presidensial yang masih multi partai. Ya, terlalu banyak lah intinya gitu. Lebih dari 2 nggak apa-apa, tapi ini memang banyak sekali. Tapi kita juga nggak boleh kayak zaman Orde Baru, partai hanya boleh ada 3, tetap nggak boleh kan. Nah jadi kok biasanya yang akan terjadi menurut teori-teori yang ada, Juan Lins misalnya ya, tentu saja nanti partai-partai ini akan harus berkoalisi. Jadi koalisi memang nggak bisa dicegah. Pada akhirnya harus berkoalisi ya? Iya, karena multi partai nggak mungkin. Tapi biasanya, mungkin ini logikanya ya, kalau partai begitu lihat, wah ini udah finalnya, dia udah putaran kedua nih, calon presiden kuatnya ini, partainya biasa juga merapat nih biasanya. Iya. Nggak apa-apa, kalau itu terjadi, ya itulah memang proses politik yang pasti harus terjadi. Cuma yang masalah dengan presidential threshold itu adalah itu dipaksa dari awal dan dipaksanya pakai 20% itu sehingga ada yang merasa kalian semua kecil-kecil ikut saya gitu kan. Nah itu yang yang mau dibongkar oleh MK itu golden ticket itu. Harusnya semua fair, adil, rata gitu. Kan prinsip di konstitusi kita juga pemilu itu langsung membebas rahasia, jujur. Dan adil. Nah, adilnya itu terutama. Nah, ini kira-kira efek negatifnya apalagi? Apakah ada pemborosan dana yang sangat tinggi jadinya karena calonnya kan makin banyak ini? Kira-kira ada nggak gitu? Itu pasti ada. Itu juga konsekuensi yang nggak bagus ya. Tapi menurut saya itu kita bisa antisipasi dengan menguatkan penegakan hukum terhadap politik uang. Sebenarnya kan legal framework atau kerangka hukum soal politik uang tuh kita lumayan lengkap loh. Jadi perangkatnya lengkap, tapi pelaksananya gimana? Nah, jadi mungkin kerja PR kita nih 3 tahun ke depan adalah menguatkan supaya perangkatnya itu bisa menegakkan hukum secara efektif gitu. Nah, dicegahnya di situ ya satu. Dan kemudian yang kedua, kalau cost yang besar itu selain politik uang kan cost resminya nih. Cost resminya coba deh kita telaah. KPU itu boros sekali. Jadi banyak uang yang bukan untuk kepemiluannya itu sendiri, pengadaan surat suara segala macam, tapi KPU nyewa private jet. Kan kemarin besar kan, KPU bikin rapat-rapat di hotel mewahnya keterlaluan. Sebagai lembaga negara ya, pengusaha mewah terserah, bukan duit publik gitu. Ini kan duit publik. Terus fasilitas untuk KPU-nya juga berlebih-lebihan, mobilnya kayak apa segala macam. Yang lagi-lagi karena ini uang publik, itu yang bikin uangnya. Gajinya dinaikkan gimana? Iya itu dia. Jadi soal cost-nya besar itu pasti, tapi sebenarnya ada bagian-bagian di mana kita juga bisa mengefisienkan penyelenggaraan pemilu. Terus nanti yang cost yang informalnya itu alias dangdutannya lah apa segala macam, terus belum lagi serangan fajar, mestinya diregulasi dengan lebih ketat dan penegakan hukumnya lebih ketat.